Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Welcome to Berkat Pagi. Iya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama lagi dalam saat teduh di pagi hari dalam Berkat Pagi, dan saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada pada saat ini yang mungkin sudah lama kita tidak bertemu, dan hari ini kita boleh bersama kembali untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur, untuk belajar sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa sepakat. Kita percaya bahwa selalu ada kekuatan dari Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah habis. Kalau kami cerita, kalau kami hitung, terlalu besar, terlalu banyak pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan hari ini kami mau bersyukur kembali, mau menyembah Engkau bersama-sama, dan mau merenungkan firman Tuhan. Dan kami tahu firman itu adalah pelita bagi kaki kami, terang dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya kuasa-Mu, anugerah dan kemurahan-Mu selalu menyertai kami setiap hari dengan rahmat-Mu yang baru. We thank you Father in Jesus mighty name. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang sudah bersama boleh tuliskan di live chat. Tuliskan Tuhan itu baik. Iya. Iya, puji Tuhan. Dan mari siapkan hati kita untuk sama-sama kita satu hati untuk menyembah Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari
datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan, tapi bersama Engkau kami kuat, bersama Engkau kami sanggup Tuhan. Dan biar hari ini menjadi hari di mana kami tahu bahwa ada kemurahan Tuhan yang tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau. Terima kasih Bapa. Kau sungguh setia Tuhan. Kami puji, kami sanjung tinggi Tuhan. Selamanya Kau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami puji nama-Mu, kami sembah selamanya. Selamanya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Bahkan yang kami doakan, taruhkan kerinduan yang dalam atas hidup kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau kekuatan kami. Kehadiran-Mu lebih di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus. Iya, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan itu justru Tuhan terlebih rindu untuk selalu berjumpa dengan Anda dan saya, untuk selalu mendengarkan pujian penyembahan kita. Mungkin sekalipun dengan musik yang sederhana, bahkan mohon maaf mungkin suara saya beberapa waktu serak, jadi mungkin bernyanyi terbatas. Tapi hati kita itu biar tetap meluap dengan ucapan syukur, dengan pujian, bahkan dengan penyembahan yang itu yang kemudian akan membuat dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa Tuhan itu buat tahta, dia bertahta atas pujian umatnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang kuasa di tempat tersembunyi. Saudara, firman Allah berkata bahwa kita ini adalah ciptaannya dan dia ini adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dan dia memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan dia. Sang pencipta dan kita adalah ciptaannya. Apa yang menjadi salah satu yang kita tahu bersama bahwa suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Salah satu dari sekian banyak yang Tuhan berikan yaitu ketika kita boleh datang menghampiri Tuhan dalam doa. Doa adalah bahasa yang sangat kuno, sangat klasik yang mungkin semua orang sudah tahu, siapapun itu tahu apa sih arti doa. Doa itu artinya ketika kita berseru kepada Tuhan, kita ada pergumulan dan kita berteriak kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, dan doa ini adalah salah satu hal yang sangat klasik, yang kuno, tapi ada kuasa yang luar biasa. Karena ketika kita berdoa artinya kita berjumpa dengan Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Anda bukan hanya datang kepada Tuhan, tapi Anda dan saya berbicara kepada Dia. Anda dan saya bahkan mendengarkan Dia juga berbicara kepada kita. Saudara bayangkan ketika saudara datang ke suatu tempat yang mungkin mewah, let's say itu satu kerajaan, dan Anda diberi kesempatan lewat mungkin kawalan yang berlapis-lapis, Anda boleh bertemu dengan raja. Dan mungkin itu bukan hal yang mudah karena ada protokolnya, ada aturannya, ada mungkin izinnya mungkin sulit. Dan kemudian suatu waktu Anda boleh diberikan kesempatan menghadap raja. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang ada terbersit dalam pikiran kita? Kita akan prepare yang terbaik dan kita akan menunggu hari itu. Saudara bayangkan masuk sampai kemudian bertemu di mungkin raja di singgasana dan Anda dan saya datang menghampiri. Kita akan datang mungkin dengan segala hormat. Dan ketika kita bertemu apa yang kita lakukan? Suatu pertemuan yang sangat luar biasa. Saudara pasti dari rumah sudah mempersiapkan pertanyaan apa yang akan saya sampaikan kepada raja. Apa yang akan mungkin menjadi momen kalau cuma dikasih waktu sebentar untuk diperbincangkan ketika bertemu dengan raja. Bapak Ibu, apa yang Anda persiapkan ketika Anda ingin menghadap Tuhan? Ketika Anda ingin berjumpa dengan raja di atas segala raja. Yang which is kita tahu bahwa seorang raja di dunia saja kalau kita bertemu, andai kata raja itu boleh memberikan kesempatan kepada Anda yang bertemu dengan dia. Anda minta apa saja dia akan kasih. Saudara akan persiapkan apa permintaan. Atau mungkin ada bocoran bahwa raja akan menolong sesuatu yang sangat urgent. Yang memang kita memang sangat butuhkan ketika kita bertemu dengan raja, sampaikan kepada raja. Anda bisa bayangkan Tuhan yang luar biasa yang berkata bahwa come to me. Datang kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang berbeban berat. Karena I will give you rest. Aku akan memberikan engkau ketenangan. Kalaupun ada beban, dia katakan bebanmu ringan. Sangat mudah karena ada kekuatan dan ada purpose, ada tujuan dari setiap beban yang diizinkan kita pikul. Bapak Ibu, doa adalah salah satu adalah hal yang kuno tapi so powerful. Karena Anda ketika berjumpa dengan Tuhan, apa yang Anda akan ceritakan? Saudara, itu yang membuat surga, saudara Tuhan yang dari surga yang akan menjawab Anda dan saya. Di mana dia jawab kita? Ketika Anda menghampiri dia dimanapun Anda berada. Bahkan di tempat-tempat tersembunyi. Saya rindu kita baca firman Tuhan. Berkata seperti ini. Dalam Matius 6 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat
yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara mungkin bisa garis bawahi tempat tersembunyi, secret place. Dikatakan bahwa kalau engkau berdoa masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada dua kata, Bapa di tempat yang, Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dan akan menjawab, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara bayangkan, jadi ternyata Tuhan itu, everyone can come. Semua orang akan datang, bisa datang. Tetapi dikatakan Bapa itu di tempat yang tersembunyi. Artinya mungkin tidak semua orang bisa memahami apa sih kuasa yang luar biasa dari suatu perjumpaan yang sangat sederhana lewat doa. Karena mungkin itu akan tersembunyi kepada banyak orang. Padahal doa itu sangat sederhana tapi ada powerful. Kuasanya so powerful. Ada powernya saudara. Dan dikatakan bahwa ada kuasa ketika kita tahu bahwa ternyata untuk menghampiri Tuhan itu tidak semuanya terbuka untuk semua orang karena kita harus menghampiri Tuhan di tempat yang tersembunyi. Saudaraku yang kasih, bukan berarti dia sulit ditemui atau tidak semua orang bisa, tapi tidak semua orang memiliki kerinduan, memiliki keinginan, bahkan pemahaman yang benar tentang doa. Bahwa Tuhan itu di tempat tersembunyi, mau kita menghampiri dia, mau supaya kita datang berseru kepada dia. Sehingga itu akan menjadi hal yang tersembunyi kepada banyak orang. Tapi buat Bapak Ibu Saudara dan saya yang hari ini bersama-sama, Anda dan saya pasti akan dibukakan bahwa kita adalah orang-orang yang dibawa masuk untuk berseru, bertemu dengan Bapa di tempat yang tersembunyi. Dan dia katakan dari tempat yang tersembunyi dia akan jawab Anda di tempat tersembunyi. Your secret place. Mungkin ada orang berkata berarti saya harus berdoa dan masuk kamar dan sendiri tutup pintu dan kemudian baru doa itu dijawab. Saudara, aku yang kasih secret place di sini artinya bahwa tempat rahasia, tempat Anda yang setiap saat Anda berseru kepada Tuhan. Jadi bisa saja Anda di rumah, bisa saja ada di kamar atau Anda tutup pintu, bisa saja secara hurufiah mungkin seperti itu. Anda di tempat yang Anda tersendiri. Saudara, waktu Anda berdoa secara pribadi. Tapi bukankah kita kadang-kadang ketika kita ada di luar, ketika kita di mobil, ketika kita dalam perjalanan, bukankah kadang-kadang let's say ada orang yang ketika dia jalan aja dia kemudian tersandung, dia akan langsung berseru Tuhan tolong. Ya kan, kita banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang kemudian diluputkan Tuhan, ditolong Tuhan dalam kecelakaan. Dia tidak mungkin ketika dia mau berdoa dan dia cari tempat karena memang sudah sangat urgent. Jadi artinya tempat tersembunyi bisa secara harfiah bahwa Anda secara pribadi punya waktu pribadi, punya tempat pribadi, punya momen kebersamaan dengan Tuhan secara pribadi di tempat tersembunyi yang mungkin Anda sudah punya setting waktu dengan secara pribadi. Atau bisa juga saudara tempat tersembunyi itu artinya bahwa dimanapun Anda berada Anda punya momen, punya waktu. Sekalipun mungkin di tengah riuhnya banyaknya orang. Tapi Anda bisa memiliki momen, your secret place, secret time. Anda secara pribadi talk to him, berbicara kepada dia. Mungkin berseru kepada dia. Mungkin saudara di kantor, saudara dalam on the way di jalan. Tapi Anda bisa berbicara, bisa bercerita. Itu akan menjadi your secret place. Saudara, apalagi your secret place, yaitu dikatakan Tuhan akan menjawab dari tempat yang tersembunyi di surga ke dia melihat Anda, semua yang tersembunyi dia akan jawab. Artinya saudara ada banyak hal dalam hidup kita yang mungkin susah untuk kita ungkapkan, susah untuk kita ceritakan. Kabar baik, dia tahu, kabar baik, dia mengenal hati kita. Mazmur 139 selalu saya ingat, kita baru mau ngomong, kita masih istirahat, kita baru mau duduk jalan, dia tahu. Apa yang harus kita ingat dengan statement firman Tuhan seperti artinya apa? Apa yang tersembunyi di sini itu yang kita harus jaga benar-benar. Saudara, selain semua beban-beban kita yang tersembunyi, yang tidak bisa kita ungkapkan, yang kita harus cerita kepada Tuhan. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, bahwa apa dasar hati kita yang tersembunyi, itu yang akan Tuhan jawab. Kalau hati kita benar, konsep hati kita benar, tidak ada yang curang, tidak ada hal yang mungkin yang menyakiti hati Tuhan. Itu yang akan membuat surga dari tempat yang tersembunyi dia jawab apa yang menjadi hatimu, isi hatimu, doamu di tempat-tempat tersembunyi. Ya mungkin gak banyak orang tahu. Sikap hati itu sangat menentukan.
Bapak Ibu. Sebab itu ada firman Allah berkata bahwa doa orang benar, bukan doa yang benar. Tapi doa orang yang hidupnya dalam kebenaran, sikap hatimu benar. Itu yang membuat surga tertarik. Di tempat tersembunyi di surga, dia bisa menjawab doa Anda dengan cara-cara yang ajaib. Bapak Ibu, saya ingin membacakan adalah salah satu deskripsi arti doa. Saudara, dalam istilah secara etimologi doa itu ada satu istilah yang berasal dari bahasa Arab. Katanya itu doa, makanya kita sebut doa. Tapi bahasa Arab itu doa yang berarti permohonan. Yang berarti mengacu pada memohon, mengajak, cry out, memanggil. Dalam bahasa sempitnya itu kayak kita bersyafaat, kita menangis, kita berdoa untuk orang lain juga. Itu artinya doa atau doa dalam bahasa Arab. Jadi saudara, kalau kita berdoa apa yang kita mohonkan, apa yang kita rindukan, itu yang kau ceritakan kepada Tuhan. Itu yang kau sampaikan kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Datang kepada Tuhan. Dia bisa menguatkan, dia bisa menjawab, dia bisa memberikan kekuatan baru. Bahkan kemurahan kebaikannya tidak akan pernah ditahan. Surga tidak pernah menahan semua yang baik. Dimanapun Anda berada, mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan, di tempat yang tersembunyi Engkau mendengarkan kami. Mau berdoa di tempat ini dalam nama Yesus dari tempat ini. Mari arahkan tanganmu dimanapun Anda berada. Ada di antara saudara yang sedang bergumul dalam banyak hal. Cerita kepada Tuhan. Cry out to Jesus. Berseru kepada Dia. Karena hanya Dia satu-satunya yang sanggup menolong. Yang sanggup menjawab dari surga yang mulia. Dia menjawab dimanapun Anda berada. Bahkan hal-hal yang tersembunyi yang Anda tidak mungkin belum sempat ungkapkan. Dia ingin menjawab saudara. Dimanapun Anda berada. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Ama berdoa Tuhan. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Pertolongan-Mu, bahkan telinga-Mu selalu terbuka buat setiap umat-Mu yang ada saat ini. Dimanapun kami berada. Ama berdoa hari ini ada orang-orang yang kembali berseru kepada Tuhan. Ada orang-orang yang kembali memiliki tempat-tempat pribadi, secret place. Ada orang-orang yang akan kembali memiliki waktu-waktu khusus. Bahkan ada orang-orang yang kembali kepada jam-jam doanya. Ada orang-orang yang akan kembali memahami bahwa doanya ditunggu oleh surga. Ada orang-orang yang kembali memahami bahwa doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Mau berdoa dari tempat ini biar kuasa mengalir dari surga, menjamah, menguatkan, meneguhkan, menyembuhkan, bahkan menjawab secara pribadi di tempat tersembunyi Anda, dimanapun Anda berada. Pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat masih terjadi. Di dalam nama Yesus yang ajaib, kami ucapkan syukur, kami berdoa, perlindungan, penyertaan, protection untuk seluruh keluarga kami. Seluruh hidup kami, pekerjaan kami, anak cucu kami, keluarga, apapun yang kami kerjakan, kami minta kemurahan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa bagikan link ini kepada teman-teman yang lain bahwa Berkat Pagi sudah kembali lagi dan kita akan bersama jam 6 pagi dalam Berkat Pagi. Dan kami dari Revival Worship Church, di mana suami saya sebagai pastor dan saya juga bersama seluruh tim yang ada, kami melayani di Reward Church. Kita sudah ada ibadah on site setiap hari Minggu jam 11 ibadah pertama dan jam 2 ibadah yang kedua di APL Tower, Center Park Mall, Jakarta Barat. Saudara, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu dalam Miracle Sunday service setiap hari Minggu di Reward Church. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan dan sampai bertemu dalam Berkat Pagi. Maju terus. God bless you.